Episode ketiga, Buayan Tumpangan Puteri. Di bawah lampu kristal dan langsir tebal banglo itu, dunia bayi yang diberi nama Puteri tampak sempurna seperti lukisan. Buayan berlapis kain halus, almari penuh pakaian kecil yang digosok rapi, rak mainan yang tersusun mengikut warna. Setiap pagi, bunyi langkah kaki tangan rumah menjadi irama yang membangunkannya. Bukan suara ibu yang memanggil, tetapi suara pembantu yang sudah tahu cara menyisir rambutnya, membancuh susu, dan menyuapnya dengan sabar. Putri dibesarkan dalam kemewahan yang teratur. Segala keperluan dipenuhi sebelum dia sempat meminta. Namun kemewahan itu tidak pernah mengajarnya bagaimana rasanya disapa dengan nama penuh kasih, atau bagaimana tangan ibu menenangkan ketika mimpi buruk datang. Di dapur, tugas-tugas dibagi seperti jadwal kerja. Ruhana, Maryam dan Zainab bergilir. Seorang menukar lampin, seorang memandikan, seorang menidurkan. Mereka tahu setiap lekuk pipi kecil itu, setiap bunyi tangisan yang berbeza. Mereka mengajar Putri doa-doa kecil, menyanyikan lagu kampung ketika menidurkannya, menggosok pakaian sekolahnya pada malam sebelum hari pertama persekolahan. Kasih sayang mereka nyata dalam tindakan, dalam tangan yang cekap, dalam malam yang dihabiskan berjaga ketika demam. Tetapi ia datang dalam giliran, bukan sebagai aliran yang bebas dan tak berjadwal seperti kasih ibu yang sebenar. Berlainan dengan Putri, Siti Aminah tumbuh dalam ketidakstabilan yang lain. Dia kini bukan anak yang dibesarkan di bawah satu bumbung banglo yang sama. Sejak kecil dia menumpang dari rumah ke rumah kampung, tidur di serambi, kadang-kadang di rumah jiran yang baik hati. Kasih sayang yang diterimanya bukanlah rutin mewah, tetapi kerapuhan yang penuh kehangatan. Seorang guru yang memberi sehelai selimut ketika hujan, jiran yang berkongsi nasi, Cikgu Alimah yang mengajar membaca selepas waktu sekolah. Hidup Siti Aminah mengajarnya berdikari. Dia belajar menyesuaikan diri, menyimpan barang kecilnya dalam beg kain, dan menghargai setiap pelukan yang datang tanpa syarat. Perbezaan itu bukan sekadar material. Putri pula sejak kecil jarang kotor. Pakaiannya sentiasa rapi dan cantik, rambutnya disisir kemas, mainannya lengkap. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya menunggu makanan atau tidur di lantai ketika rumah penuh orang. Aminah pula tahu arti menunggu. Menunggu giliran mandi, menunggu peluang belajar, menunggu belas kasihan. Namun dari kekurangan itu tumbuh ketabahan. Dari ketabahan itu muncul rasa ingin tahu yang tajam dan rasa hormat kepada mereka yang membantunya tanpa mengira upah. Di dalam banglo 3 pembantu rumah yang berdendam, Ruhana, Maryam dan Zainab merasakan kepuasan yang pahit. Mereka menjaga Putri dengan penuh teliti, dan melihat anak seorang kampung hidup seperti Putri Raja memberi mereka rasa kemenangan kecil. Seolah-olah nasib yang selama ini menekan mereka kini tergambar di buayan yang berayun. Tetapi kepuasan itu bercampur dengan dendam yang tidak padam. Dalam bisik-bisik malam, ketika lampu dapur hanya menyisakan satu mentol, mereka berbicara tentang maruah yang dirampas oleh jurang kelas. Mereka mengulang alasan lama, kemiskinan, hinaan, peluang yang dirampas. Kadang-kadang, ketika Putri tertawa di ruang tamu yang luas, Ruhana menatap dari jauh dan merasakan sesuatu yang getir. Kasih yang diberi terasa seperti hutang yang tidak akan pernah dibayar. Putri, yang membesar dalam peraturan dan kebersihan, mula meniru sikap yang dilihatnya. Di meja makan, dia melihat Dato Harun memandang pembantu rumah dengan nada yang dingin. Di majelis-majelis, Puan Siti mengabaikan mereka seperti perabot yang tidak penting. Tanpa disedari, Putri menyerap sikap itu. Dia hanya bercakap dengan Ruhana, Maryam dan Zainab karena merekalah yang memberinya sentuhan sejak bayi. Tetapi dengan pembantu rumah lain dia jarang berbual. Senyumannya kepada mereka kerap sekadar formality. Sikap itu bukanlah kebencian yang lahir sendiri, tetapi bayangan yang diwarisi dari orang dewasa yang menjadi contoh kepadanya sejak kecil. Di sebalik semua itu, pendidikan Putri dijaga rapi.
Dato Harun mengupah guru pribadi, menjemput pengajar terbaik untuk mengajar di ruang tamu. Buku-buku tebal, latihan, dan kelas tambahan menjadi sebahagian dari hari-harinya. Uang bukan isu. Apa yang kurang hanyalah sentuhan ibu bapa. Putri menerima hadiah, pakaian, dan pujian di khalayak, tetapi ketika lampu padam dan rumah sunyi, dia sering memegang hadiah mainan itu dan bertanya pada dirinya sendiri tentang sesuatu yang tidak bernama. Rindu yang tidak pernah dijawab. Bersambung ke episode yang akan datang.